Bapak Ibu tentang keadaan besok ada vaksin sesi ke-1 yang belum selesai, siswa yang belum vaksin harus divaksin. Maka nanti ada beberapa harusnya siswanya divaksin, wali kelasnya nggak hadir, mungkin satu, ada kepentingan wali kelas untuk kepentingan pribadi atau di rumah. Yang kedua, karena untuk mengurangi kerumunan, saya sangat terima kasih atas apresiasi teman-teman, walaupun saya banyak kekurangan, ternyata teman-teman itu merasa membantu saya itu luar biasa. Jadi kekompakan itu perlu. Jadi kepala sekolah itu tidak harus pinter. Yang pinter itu rekan-rekannya dan teman-temannya. Sekolah bisa maju bukan karena kepala sekolah. Tim yang punya program-program teman-teman simpulkan, dimasukkan dalam rapat supaya kekuatan kemajuan itu benar-benar terbukti. Yang itu perlu disampaikan. Jadi nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Petrus siapa petugas besok yang mendampingi vaksin siswa. Karena di sekolah kita tinggal sedikit 270 siswa yang belum vaksin, tapi bergabung antara sekolah swasta sampai ada 4 sekolah, jumlahnya itu kalau nggak salah sekitar 630 siswa. Jadi 360 siswa itu dari 3 sekolah dia juga punya pendampingan dari sekolah masing-masing. Jadi yang dampingi bukan dari SMP 33 saja. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang perlu sampaikan, itu mudah-mudahan menjadikan perhatian untuk kita semua. Penjabaran berikutnya akan dipandu oleh Pak Petrus, dan setelah Pak Petrus menyampaikan, Bapak Ibu boleh ada tanggapan, usulan-usulan dan sebagainya, Pak Bekti, Pak Andawan, dan sebagainya, tim, Bu Tika, nggak usah tersebut satu-satu persatu. Ayo kita bangkitkan sekolah SMP 33 demi sukses dan maju dan nyohor di lingkungan masyarakat Kota Bekasi. Itu pada intinya. Mungkin aja kurang lebihnya, nah itu yang perlu saya sampaikan. Sekian, barangkali ada kata-kata yang hilap, yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Kekurangan itu adalah dari saya pribadi, kelebihan itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut sebagai pembawa acara. Baik Bapak, terima kasih, dan sebelumnya semoga di usia ke-58 Bapak ditambah sehat, tambah membawa SMP 33 ke jalur perkinclongan. Mudah-mudahan kalau dari masyarakat sepertinya SMP 33 sudah sangat dianggap sekali, terbukti dengan animo masyarakat mendaftarkan ke SMP 33 bukan karena dekatnya, tapi mungkin melihat karena SMP 33 bisa bersaing dengan yang lain. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya keingetan tadi Bapak bilang nama Pak Dedi. Kemarin saya dengan Pak Petrus ke sana dan Pak Dedi menyampaikan salam untuk Bapak Ibu semua. Beliau dalam kondisi agak kurang sehat sekarang. Baik Bapak Ibu, kita akan simak dan mohon diperhatikan baik-baik keterangan yang akan disampaikan oleh Pak Petrus, karena ini untuk paduan kita besok di kegiatan vaksin kedua, dan apalagi besok itu kita kehadiran tamu dari beberapa sekolah swasta yang bergabung untuk melakukan vaksin kedua di sekolah kita. Mudah-mudahan kesuksesan vaksin pertama bisa diulang lagi, lancar dan tidak ada masalah apa-apa. Selanjutnya kepada Bapak Petrus, kami persilahkan untuk memberikan keterangan tentang program vaksin kedua. Silakan Pak Pet. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman pada pertemuan virtual di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa memperlancar kegiatan kita esok hari. Dan mohon maaf kalau undangan ini agak mendadak ya, karena untuk pelaksanaan vaksin besok itu baru diberitahunya kemarin ya, pada saat Zoom dari Dinas Pendidikan. Jadi besok itu serentak sekota Bekasi itu dilakukan vaksin.
susulan untuk dosis 1. Jadi siswa-siswi yang mungkin belum mengikuti vaksin pada tanggal 4 dan 6 Agustus yang lalu, dan juga mungkin siswa-siswi kita ada yang sudah mengikuti di luar ya. Nah, jadi yang belum vaksin itu diharapkan untuk mengikuti vaksin susulan dosis 1 besok. Nah, untuk itu maka merasa pentingnya persiapan kita besok, maka mungkin Bapak dan Ibu waktunya sedikit terganggu, tapi mudah-mudahan semuanya dengan niat yang tulus ya, supaya kita bisa melaksanakan kegiatan besok dengan atau tanpa hambatan apapun. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Sekolah bahwa untuk Bapak dan Ibu yang mendapatkan jadwal WFO itu diharapkan kehadirannya di sekolah. Jadi mungkin untuk kedepannya kita untuk yang WFO itu diharapkan kalau setelah Finger itu jangan pulang ya. Jadi setelah Finger itu diharapkan untuk tidak pulang ya. Jadi untuk PJJ boleh dilakukan dari sekolah saja. Karena ini kalau kita bandingkan dengan sekolah lain ya, contohnya di sekolah terdekat kita itu mereka nggak ada WFH WFO seperti kita. Bukan cuma di 16 saja. Kemarin saya dengar dari Bu Nurasana ya, di 26 pun sama ya. Jadi yang masih WFH WFO tuh mungkin tinggal sekolah kita, dan itu ada dasar yang kita ya, karena memang dari edaran Satgas Covid ya, nah itu masih memperbolehkan untuk WFH WFO ya. Jadi selama itu masih ada ya, kita berusaha untuk bisa melaksanakan WFH WFO itu sesuai dengan aturan yang ada ya. Tapi yang barangkali kita harus pahami itu adalah kalau WFH itu artinya kan work from home ya, artinya kita bekerja dari rumah. Nah, jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk misalnya, saya mau pergi, jadi misalnya ada kegiatan, kalau misalnya ada kegiatan mendadak di sekolah, nah kemudian kita diminta hadir di sekolah, nah itu sebenarnya tidak ada alasan lagi, karena sebenarnya kita bukannya libur ya, kita hanya diberikan waktu untuk bekerja dari rumah. Nah itu mohon dipahami ya. Nah sama, TU pun sama gitu ya. Jadi walaupun misalnya ada jadwal WFH, tetapi kalau ada pekerjaan harusnya bisa diselesaikan dari rumah. Nah contohnya, saya ambil contoh aja begini. Kemarin kita pada saat vaksin pertama ya. Nah sebenarnya pekerjaan itu harusnya selesai itu dalam waktu 1 atau 2 hari ya. Tapi, nah karena itu nanti yang ini WFO akhirnya itu data-data yang harus diinput ke PICARE, nah itu tertunda. Nah jadi kalau pelaksanaan besok ya, kalau besok itu diharapkan supaya pekerjaan itu diselesaikan ya, mau sampai sore pun harus diselesaikan besok. Jadi tidak tertunda. Nah mudah-mudahan ada laporan dari siswa-siswi ya di masing-masing kelas ya, apakah dia sudah dapat SMS atau belum ya. Nah karena data itu sudah terinput semua. Jadi untuk yang tahap pertama kemarin ya, itu datanya sudah terinput semua. Jadi kalau masih ada pertanyaan dari siswa mengenai SMS ataupun sertifikat yang belum keluar, nah itu tunggu saja ya. Nah ini kan sudah lewat ya, udah lewat seminggu. Nah biasanya sama seperti kita dulu juga gitu ya. Ada yang dapat SMS atau sertifikatnya cepat, ada juga yang lambat ya. Nah itu tergantung dari data yang diinput ke sistem PICARE-nya. Nah kemarin ada pertanyaan dari wali kelas, katanya, ini ada pertanyaan dari siswa, kok belum dapat SMS. Nah untuk memudahkan supaya gampang menerima SMS, nah itu dianjurkan supaya jangan menggunakan nomor telepon orang tuanya, sebaiknya dia menggunakan
nomor teleponnya sendiri. Karena kalau nomor teleponnya itu sudah terdaftar dan kemudian dipakai lagi sama anaknya, itu katanya, ya kata orang puskesmas tadi, itu tidak akan ada SMS lagi ke nomor itu. Tapi dia bisa melihat dari akun Peduli Lindungi itu ya. Maka sebaiknya nomor telepon yang tertera nanti di kartu vaksin anak itu harusnya nomor telepon yang belum pernah dipakai gitu. Nah itu sedikit evaluasi mengenai pelaksanaan vaksin pada tanggal 6 Agustus yang lalu. Nah mudah-mudahan ya siswa-siswi kita sudah mendapatkan SMS ataupun sertifikat ya. Kemarin saya lihat ada, saya tanya, kan kebetulan kan Bang Jaya kan punya anak di sini juga ya. Bang, anaknya udah dapat itu belum? Oh udah dapat sertifikat gitu. Nah itu kayaknya kelasnya Bu Afi. Jadi waktu itu kan Bu Afi kan input sendiri, jadi cepat waktu itu. Sama Bu Dila yang menginput sendiri di kelasnya itu ya. Tapi yang lain-lain pun kemarin hari Sabtu itu sudah diselesaikan semua. Hanya ada beberapa siswa saja yang terkendala di NIK-nya ya. Tadi sudah saya laporkan ke puskesmas. Nah data-data yang terkendala itu nanti akan diatasi sama pihak admin puskesmasnya. Jadi kalau ada pertanyaan dari orang tua mungkin ada yang belum dapat, itu ada beberapa orang yang masih terkendala untuk input di pikirnya. Untuk data kita ya sampai data terakhir kemarin, nah itu ada 350 ya, ada 350 yang belum tervaksin ya. Setelah kita total siswa-siswi kita yang mengikuti vaksin di sekolah dan yang sudah mengikuti vaksin di luar ya, entah itu di lingkungan sendiri atau ada yang memburu vaksin ke Jakarta dan lain-lain ya. Nah, itu sisa siswa kita yang belum mengikuti vaksin itu sekitar 350. Nah, tetapi dari data yang sisa ini masih dikurangi dengan siswa kita yang umurnya masih kurang dari 12 tahun ya. Itu sekitar 40 lebih, hampir 50 ya. Dan siswa-siswa kita yang belum untuk mengikuti vaksin ya. Karena habis isoman dan lain-lainnya gitu. Nah, ini kira-kira laporan sementara dari ini ya kelas 71 nih. Nah, sebenarnya kelas 71 ini yang belum tervaksin itu ada 9 orang ini ya. Ada 9 orang. Kemudian 72 masih ada 18 nih. 73 masih ada 12 ya. Masih ada 12. 74 masih ada 17. 75 masih 16 ya. Nah ini. 76 16 77 19 78 25 79 18 kemudian 81 ada 11 82 6 83 15 84 7 85 10 86 15 87 14 88 17 91 15 92 9 93 15 94 10 95 15 96 17 97 13 dan 98 11 ya. Jadi total yang belum divaksin itu ada 350 ya. Ini dari data yang Bapak Ibu laporkan ke saya kemarin ya. Nah, kemudian ini siswa yang pernah terpapar ini kira-kira 11 orang ya. Tapi dari laporan belakangan ternyata masih banyak juga ya yang katanya habis isoman ya gitu. Kemudian ini yang gagal vaksin ya waktu tanggal 16 itu ada 20 orang ya. Siswa yang umur yang kurang dari 12 itu 42 sehingga totalnya ada 73 ya. Nah, dari 350 dikurangi 73 itu ada 277.
Jadi seharusnya besok yang hadir itu ini 277 harusnya. Maka saya mohon untuk Bapak Ibu wali kelas ya menghimbau siswa-siswi yang belum divaksin pada tahap pertama itu untuk datang besok ya. Ini jadi dari 277 ya. Nah, tadi saya baru mendapat laporan dari beberapa kelas saja ya. Ini dari Bu Haji Tika, laporannya baru ada 7 orang ya. Jadi yang sudah mendaftar untuk besok hanya 7 ya. Kemudian Pak Haji Anawan 6. Bu Resti 3. Berarti baru 16 ini yang laporan ya, yang laporan untuk vaksin besok itu ya. Tapi mudah-mudahan diharapkan yang datang besok itu lebih banyak ya. Jadi Bapak Ibu wali kelas lain yang belum memberikan laporan, diharapkan dari jumlah dari jumlah setiap kelas ini udah ketahuan ya. Nah, artinya Bapak dan Ibu silakan ya menghimbau supaya besok siswa-siswa yang belum vaksin itu diharapkan untuk datang ikut vaksin susulan besok ya. Nah, melihat jumlah yang tidak sama dengan kemarin ini ya, maka yang saya harapkan hadir besok itu adalah para wakil dan staf ya. Para wakil dan staf ditambah beberapa guru yang nanti akan saya mohon kehadirannya untuk hadir besok, yaitu guru BP ya. Guru BP, berarti Bu Martini, Bu Ulfa, dan Bu Dini ya. Nah, kemudian Bu Haji Tika, Pak Aris, Pak Kiki, kemudian Bu Pipi, nah terus Bu Agustin, Bu Vivi, Bu Juwaida, dan siapa Abu Nurlela ya, yang waktu jadi asisten itu ya, vaksin tuh. Nah itu dimohon untuk hadir besok ya. Nah, jadi nanti mekanismenya sama seperti kemarin ya, sama seperti kemarin. Nanti anak-anak datang, nanti kita bagikan kartu kendali ya, kartu kendali vaksin ya, seperti yang kemarin. Dan Bapak Ibu wali kelas tolong menginformasikan ke siswa-siswinya untuk menghafal itu ya, atau mencatat nomor NIK-nya, kemudian nomor teleponnya, alamat yang harus diisi di kertas vaksin sama seperti kemarin ya, supaya mempermudah kita di dalam pelaksanaan vaksin besok. Tapi ya kami tidak menutup kemungkinan untuk Bapak dan Ibu yang mungkin besok mau melihat siswa-siswinya boleh datang ya. Tapi yang nama-nama yang saya sebutkan tadi, saya mohon supaya dari pagi sudah ada di sekolah ya, untuk supaya kita mempersiapkan bersama, jangan sampai nanti petugas kesehatan yang sudah sampai di sekolah, tapi kita yang ini sebagai tuan rumah malah belum datang. Karena kita besok ya, nanti akan ada sekolah yang ikut bergabung ya. Jadi dari MTS Asupkia, nah itu sekitar 300 orang. Dari MTS Asupkia itu 300 orang, kemudian Nurul Ikhlas 100 orang, sekitar 100 orang. Dan MTS Al-Mulia itu 5 orang ya.2 jumlah yang bergabung ke kita besok itu adalah 415. Ditambah, nah data kita yang masih kurang sekitar 270-an, sehingga besok dari data yang ada ini berarti kita ada 680-an ya. 680-an ya. Tetapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena untuk yang dari Asupkia, Nurul Ikhlas, dan Al-Mulia, nanti mereka ada petugasnya sendiri ya. Nanti tinggal besok kita siapkan ruangannya aja ya. Kalau misalnya besok mereka datang, kita harus mengarahkan mereka untuk masuk ke ruangan yang mana. Nah, tapi tadi setelah perwakilan dari ketiga sekolah yang ikut bergabung ke kita, tadi sudah datang ke sini, kemudian saya sampaikan untuk jadwal vaksin dari Asupkia itu dari jam 7 ya, dari jam 7 sampai jam 9. Kemudian dari Nurul
Nurul Ikhlas dan Al Mulia itu dari jam 9 sampai jam 10. Nah, kemudian untuk siswa-siswi kita itu mulai dari jam 10 ya. Mulai dari jam 10 sampai jam 12. Tapi kalau kita mulai jam 10, nah siswa-siswi kita bisa hadir mulai dari setengah 10, nggak apa-apa ya. Karena target dari Puskesmas, mereka vaksinnya itu sudah bisa selesai pada jam 12 ya. Nah itu barangkali beberapa informasi yang saya sampaikan untuk persiapan kegiatan kita besok. Nanti kalau ada hal-hal yang belum begitu jelas, nanti bisa kita diskusikan bersama lewat forum ini. Terima kasih. Pak Bekti, silakan. Baik Pak Petrus, terima kasih informasinya untuk kegiatan kita besok. Sedikit menambahkan Bapak Ibu bahwa ketika kami Zoom dengan orang tua siswa, memang ada beberapa siswa yang baru isoman, itu berdata lama. Mungkin sekarang itu sudah ada data baru lagi, kita tidak tahu. Jadi Bapak Ibu Wali kelas, tugasnya nanti setelah pertemuan ini silakan menghubungi anak-anak yang belum vaksin. Pertama ditanyakan kesiapan vaksin atau tidaknya untuk besok. Yang kedua, jika memang ada permasalahan dia baru isoman, udah dibiarkan saja, ditunggu sampai isoman batas waktu 3 bulan setelah isoman itu, karena memang kita tidak bisa memaksakan anak-anak yang memang tidak diperbolehkan vaksin untuk divaksin. Kita fokus, Bapak Ibu Wali kelas itu fokus kepada anak-anak yang memang layak vaksin tapi belum vaksin. Jadi pendataan Bapak Ibu Wali kelas itu terfokuskan kepada anak yang layak vaksin dari usia, dari kesehatan, atau dari kondisi tubuh. Itu saja yang didata, dipersiapkan datanya, dan mungkin nanti dikirim, nggak usah dikirim ya, besok aja anaknya suruh datang dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Membawa kakak, fotokopi kakak, dan membawa nomor telepon yang aktif seperti tadi disampaikan oleh Pak Petrus, bahwa nomor telepon itu harus nomor telepon siswa dan belum pernah dipakai daftar vaksin. Saya ulang sekali lagi bahwa besok siswa harus hadir pukul 10. Siswa yang mana yang harus hadir itu adalah siswa yang belum vaksin dan layak vaksin. Layak vaksin itu sudah dinyatakan dia tidak bermasalah kesehatan, usia di atas 12 tahun, tidak pernah isoman. Disarankan siswa-siswa ini segera melakukan vaksin bersama besok. Itu Bapak Ibu Wali kelas yang pertama. Yang kedua, siswa diwajibkan hadir yang nanti sudah siap hadir dengan membawa fotokopi kakak dan nomor telepon aktif. Nomor telepon itu punya dia dan belum pernah dipakai daftar vaksin. Khawatirnya, seperti tadi yang disampaikan Pak Petrus, kalau nomornya sudah dipakai untuk vaksin, nanti dia tidak bisa menerima SMS sudah atau belum vaksinnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya Walas juga diharapkan mendata siswa yang sudah dapat SMS. Ya. Nanti maksudnya begini, kalau ada siswa yang belum dapat SMS, nanti ditelusuri kendalanya seperti tadi. Kamu pakai nomor telepon siapa? Kalau memang pakai nomor telepon ibunya pasti sudah digunakan. Nah nanti Pak Petrus bertanya ke pihak puskesmas, apakah itu datanya bisa diedit atau tidak, atau solusinya seperti apa agar bisa siswa itu mendapat kartu vaksin. Karena kalau saya contohkan, anak saya juga sama, belum menerima yang di SMP 4 itu, tapi katanya besok suruh datang sekalian vaksin kedua untuk mendapatkan ini. Makanya apakah kita juga sama bisa begitu atau bagaimana? Nanti Pak Petrus silakan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini memang tugas Walas. Kalau menurut saya, Bapak Ibu Walas yang memang senggang dan berkesempatan hadir, apalagi kalau siswanya banyak yang belum vaksin, ayo kita hadir aja sebentar, dari jam 10 sampai jam 12. Nanti setelah itu kita pulang lagi di rumah. Kan kebetulan kita ngajar juga bisa sampai jam 11 atau bisa dari sekolah. Gunanya kenapa? Kalau ada Bapak Ibu Wali kelasnya, itu bisa lebih berkomunikasi. Kalau dengan guru lain,
Ya, walaupun dengan guru BK bisa, tapi lebih afdol kalau dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Kalau menurut saya begitu, Pak Pet. Itu saja tambahannya dari saya. Saya ulang sekali lagi, rangkuman dari yang disampaikan oleh Pak Petrus, besok siswa datang pukul 10. Yang datang pukul 10 ini adalah siswa yang belum vaksin, tapi layak vaksin. Jadi tidak usah bertanya lagi. Layak vaksin itu artinya di atas 12 tahun, tidak punya penyakit bawaan, dan tidak dalam kondisi setelah isoman atau sedang isoman. Sisanya selain kriteria 3 itu berarti anak dianggap layak vaksin. Kalau kayak yang saya dulu takut berarti masih layak. Itu dibujuk-bujuk, insya Allah bisa vaksin. Nggak malu nih ya ngaku. Demikian Bapak Ibu, beberapa tugas untuk teman-teman wali kelas. Dan selanjutnya kita akan buka forum tanya jawab. Mangga siapa dulu, saya yang tunjuk dari sini angkat tangan. Sebelum Pak Bakti, bentar. Ya, Jadi, Pak Petrus. Menanggapi apa yang tadi disampaikan Pak Bakti mengenai kartu vaksin ya. Nah, jadi sebenarnya kartu vaksin itu kan, kartu vaksin anak-anak kita itu kan setelah dimasukkan ke PKR itu sudah di-download ya, sudah di-download. Nanti bisa diberikan ke wali kelas, nanti tinggal wali kelasnya share ke grupnya aja, nanti anak-anak tinggal buka sendiri, jadi kita tidak perlu nge-print ya. Sudah ada kartunya. Oh gitu, udah ada ya? Nah, sudah ada itunya, filenya udah ada. Sekalian aja Pak, ya. Ada sekolah, saya dengar ada sekolah yang itu kartu dicetak sama sekolah, boleh nggak sih itu? Iya, memang ada yang sudah dicetak sama Mas Jawahir kemarin ya. Cuma daripada dicetak, itu kan nggak ini ya, bisa anak itu bisa ngelihat sendiri dari file PDF-nya itu. Bukan maksudnya dibikinin kartu kayak saya bikin kartu kemarin itu, kayak kartu OSIS, kayak kartu siswa. Enggak, itu jadi beda. Modelnya itu gini Pak Bakti, modelnya itu kan kayak kartu vaksin kita waktu yang kita vaksin ke puskesmas terus dikasih ya. Kan kita dikasih kartu tuh, nah modelnya seperti itu. Bukan sertifikat, bukan. Oh, belum sertifikat. Nanti sertifikat tuh anaknya mengunduh sendiri dari itu, Peduli Lindungi itu. Oke, siap. Ya. Baik, udah Pak Petrus, kita buka tanya jawab dari teman-teman. Kemudian gini, besok kan kita waktunya dari jam 10 sampai jam 12 ya. Nah, berarti ini nanti kita bagi dua aja. Jadi kelas 7 ya. Kelas 7 itu dari ini coba kita lihat data siswa tadi ya. Biar ini. Nah, ini kan kelas, kalau kelas 7 itu cuma ini ya. 27, 39, 56, 72, 88, 108, 133. Nah, ini kan kelas 7 itu kan dari data ini berarti kan sekitar 150-an ya. 150 berarti kelas 7 suruh datang jam 7 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 11 ya. Jadi kelas 7-nya berarti kelas 8 jam 11 sampai jam 12 ya. Berarti kelas 8, kelas 9, jam 11, jangan pakai sampai jam 11, kelas 7, kelas 7, jam 10, kelas 8, kelas 9, jam 11 gitu aja. Iya. Sudah Pak? Iya, oke. Oke, kelas 7, ibu-ibu silakan dicatat, wali kelas 7 umumkan yang belum vaksin silakan hadir pukul 10. Ya. Sedangkan kelas 8 dan kelas 9 hadir pukul 11 biar tidak berjubel juga. Ya. Semuanya dikurangi setengah jam. Yang wajib datang pukul 10 datang setengah 10. Iya, gitu. Nah, yang harus datang jam 11 sudah di sekolah pukul 10.30. Ya, Bapak Ibu, ingat sekali lagi jadwalnya sudah ada, apa yang harus dibawa anak, saya ulang, fotokopi KK dan nomor telepon punya dia yang aktif. Oke. Pakaian untuk siswa yang hadir seperti kemarin saja seragam. Kalau Rebo apa? Kamis apa ya? Batik ya? Kamis pramuka kayaknya. Pramuka. Kamis pramuka. Kamis pramuka. Udah pakai pramuka aja ya. Jelek ah.
Jelek. Pakai batik sekolah aja. Pakai batik sekolah. Dikit aja. Itu Biar yang ada cewek, kompak. yang cewek itu yang kasihan tuh nanti buka bajunya susah tuh, suruh pakai yang gampang aja bukanya. Oh iya. Pak Bekti, saya Iya, nambah Pak. dikit dong. Oh, boleh. Silakan. Iya, belum masih belum semua diutarakan itu. Pertama yang disampaikan teman-teman tadi dari Pramuka itu cocok bukan karena indah, bukan karena kurang rapi, karena SD nanti itu kalau yang SMP kelas 7 biasanya kan Pramuka SD masih ada. Jadi supaya nanti kelihatan kompak Pramuka semua. Itu Pak Bekti. Yang kelas 7 otomatis kan baju SD Pramuka ada. Itu yang dikompakkan biar seragam Pramuka, itu saya nambahi seperti itu. Kesepakatan seragam saya setuju pada yang disampaikan Pak Petrus tadi, Pramuka, karena yang kelas 1 masih punya baju Pramuka. Nah itu. Terus yang kedua, nambahi ya, siapa yang ditunjuk dari sekolah itu, Bapak Ibu, kalau ada kepentingan, melaporkan segera ke sekolah, terutama linknya Ketua Kopit dan Pak Petrus, berarti melaporkan Pak Petrus dan Pak Bekti, supaya nanti ada yang engsel. Terus yang ketiga, benar yang disampaikan Pak Bekti, Bapak Ibu wali kelas yang merasa siswanya banyak, hadir ke sekolah, sambil jalan, badannya sehat, iso mantau anak-anak didiknya, dan lebih kondusif lagi. Kalau misalkan 71, masih ada 23 orang, perlu wali kelasnya datang. Tapi kalau nggak bisa datang, harus konfirmasi ke sekolah. Ya, silakan Bu Tika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Petrus, Bapak Kepala Sekolah, Pak Bekti, dan Bapak Ibu semuanya. Saya sedikit akan bertanya mengenai, tadi kebetulan saya ditunjuk sebagai apa ya, sama Pak Petrus, tim itu ya Pak Petrus ya, kalau nggak salah, nggak salah dengar gitu. Ya, tim war-war kita besok. Ya, kebetulan saya juga sebagai wali kelas, ada anak saya kurang lebih 7 orang yang insya Allah ikut vaksin, sudah mendaftar. Yang kemarin takut, mudah-mudahan sekarang bisa hadir gitu ya. Nah, sisanya tinggal 2 orang, ini 9 Pak Petrus, bukan 10 kalau nggak salah. 2 lagi yang belum 3 bulan isoman. Nah, yang akan saya tanyakan, supaya nanti tidak riweuh seperti apa yang vaksin tahap pertama ya, itu kan banyak sekali gitu ya. Jadi pembagian tugasnya itu kayaknya belum terkoordinir dengan ini gitu ya. Jadi bingung. Nah, alangkah lebih baiknya seandainya saya dikasih tahu, saya pribadi dikasih tahu, saya tuh nanti tugasnya ngapain gitu, apa gitu, supaya jelas job saya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah anak-anak dapat print out yang kemarin kan janjinya dapat print out kartu vaksin ya? Karena input datanya tidak selesai hari itu, jadi akhirnya anak suruh pulang. Apakah dapat print out-nya atau tidak? Kemudian izin orang tua yang susulan ini, sudahkah ada izin orang tua atau belum? Yang kemarin isi data susulan kan sudah kan ya? Sudah. Tapi kita sebagai wali kelas belum tahu apakah anak ini diizinkan atau tidak gitu. Surat izin orang tua juga kan penting nanti untuk data ya. Gitu. Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung dijawab aja Pak Pet satu-satu biar data. Baik, terima kasih Bu Haji Tika untuk pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya besok tuh ya, jadi sebenarnya kita semua diharapkan hadir ya. Cuma karena melihat ini ya jumlah siswa yang divaksin itu sudah sedikit berkurang ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekolah lain, sebenarnya kita untuk persentasenya sudah cukup bagus ya. Jadi di tahap pertama, kita sudah mencapai 60% lebih ya. Harapan dari Pak Wali Kota supaya bisa ada PTM terbatas ya. Nah, itu
minimal siswanya itu harus yang sudah tervaksin minimal 70%. Jadi kita sebenarnya sudah mendekati itu ya. Jadi nanti kalau ketika kita disuruh mengusulkan untuk tatap muka, kayaknya kita punya kemungkinan yang lebih besar ya, karena persentase siswa kita yang sudah tervaksin itu sudah cukup besar. Nah, kemudian mengenai tugas ya, Bu Tika, untuk tugas ya sama seperti kayak kemarin, kita nanti di depan pintu kita mengoyok-oyok itu tuh siswa-siswa tuh kayak kemarin gitu ya. Jadi nanti di dalam misalnya masuk ya, nanti oh ini udah kosong kita panggil lagi gitu. Jangan sampai ada siswa yang karena takut saking takutnya itu jadi duduknya di situ terus ya, yang lain sudah pada lomba-lomba untuk pindah ke depan, dia mah diem baik di situ. Gitu. Oh, Jadi iya. kemudian untuk surat izin orang tua itu sebenarnya dari Google Form yang pertama kita kirim dulu itu sudah ada di situ. Jadi artinya besok mereka datang itu sebenarnya artinya sudah diizinkan orang tua ya. Jadi kita tidak perlu lagi. Sudah diizinkan semua. Soalnya saya pernah dengar katanya hampir banyak yang di situnya itu tidak mengizinkan tuh, yang kemarin tidak ikut vaksin itu ternyata banyak yang tidak mengizinkan gitu. Jadi tapi ya, kalau semuanya mengizinkan sih ya syukur alhamdulillah gitu. Nah, data terakhir kemarin yang dibuat sama Budila, nah itu ada beberapa yang jadi setelah saya rekap itu sekitar 88 lah. Sekitar 88 orang itu tidak setuju. Nah, tidak setuju itu bukan berarti dia nggak mau anaknya divaksin, tapi karena itu alasan ada anak-anaknya yang punya asma atau alergi obat, kemudian yang selesai isoman gitu ya. Nah, jadi yang pernah terpapar COVID gitu ya. Iya. Nah, padahal sebenarnya kalau keterangan dari dokter puskesmas, sebenarnya orang-orang yang pernah terpapar COVID itu sebenarnya tidak harus 3 bulan sebenarnya. Tapi ini diprioritaskan untuk siswa-siswa yang belum terpapar gitu ya. Jadi itu untuk yang 3 bulan itu maksudnya supaya siswa-siswa yang belum terpapar itu mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Jadi sebenarnya tidak ada aturan bahwa ini mereka yang pernah terpapar itu harus 3 bulan kemudian, itu hanya untuk meminimalisir ya, supaya persediaan vaksin itu lebih dikhususkan dulu untuk orang-orang yang belum terpapar gitu. Ya Pak. Terus ini Popet, maaf. Tadi kan udah dikasih jadwal ya, kelas 7 jam 10, kelas 8 jam 11. Seandainya nih ada anak kelas 9 yang datang lebih pagi dengan jam 10, apakah disuruh nunggu? Boleh, apa? Boleh. Ya, kayak kemarin kan disuruh nunggu, akhirnya jadi yang dulu udah nunggu lama di belakangin, yang udah baru datang diduluin gitu. Nah, apakah nanti disuruh nunggu juga sesuai jamnya atau disuntik duluan aja? Besok pokoknya yang datang duluan dia maju duluan. Sesuai dengan kedatangan. Pada saat penyerahan berkasnya itu, tolong nanti kita dipisahkan per kelas ya biar gampang nanti pada saat mendownload itu. Ya. Download Iya, itu lebih gampang. seperti itu Soalnya dari sesuai dengan kedatangan. Ya ini ya, ada beberapa kelas yang sudah terkumpul rapi tapi ada yang dicampur. Jadi untuk memilah-milah itu kartu vaksin itu agak susah. Jadi nanti kalau kartu Kasih vaksin kelas itu aja ya kali ya. Iya, kartu vaksin itu nanti akan diberikan ke wali kelas. Silakan wali kelas tuh berikan aja di grup, nanti anak buka sendiri aja. Jadi tidak perlu kita harus print. Oh. Ya. Oke, sudah? Ya. Bu Tika? Sudah? Sudah, Pak Bekti, makasih. Baik. Kesimpulannya dari pertanyaan Bu Tika itu, Bapak Ibu, bahwa Bu Tika tadi menanyakan job deskripsi ya. Mungkin saya tambahkan sedikit bahwa nanti Bapak Ibu wali kelas itu ada di front, di depan, menerima anak di pendaftaran pertama. Nah, yang non wali kelas itu nanti kita bagi di ruang tunggu di bawah gedung D sampai ke dalam. Nanti itu dibagi di lapangan besok ya. Jadi wali kelas seperti tadi disampaikan, sekarang sistemnya yang duluan datang suruh masuk ke ruang tunggu. Jadi tidak usah nunggu dipanggil oleh saya.
Kalau di ruang tunggu sudah ada bangku kosong, mangga wali kelas antar anaknya suruh duduk ngantri di ruang tunggu dulu. Jadi ruang tunggu kita kan ada dua, ada yang di bawah gedung D, ada yang di depan aula penyuntikan. Nah, nanti saya bereskan di situ, baru dikirim ke sana, dari sana dimasukkan seperti kemarin. Nah, biasanya ada kekosongan di tempat saya itu tidak terdeteksi oleh wali kelas. Nah, teman-teman wali kelas itu nanti tugasnya adalah setelah didata anak, nah siap-siap ya, nih, tuh sebentar lagi kosong, antar ke sana. Setelah itu tugas ibu selesai. Gitu. Alurnya seperti itu ya. Kalau alur di dalam mungkin ya sudah seperti kemarin, nanti berkaitan dengan teman-teman kita dari Puskesmas. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Saya Siapa? mau tanya Silakan. Pak Bek. Bu Haji, mangga. Siapa nih? Mana? Saya, buku. Bukuku kameranya dinyalakan, Bu. Ini lagi rada-rada trouble. Oh, Jenis iya. vaksin. Jenis vaksinnya sama yang kemarin atau Sama tidak? Sinovac sama. Sinovac. Oke. Jenis Oh, iya. vaksin Sinovac sama. Sinovac sama ya. Kemudian sekedar mengingatkan saja itu kalau pas membagi kartu vaksin, tolong dikasih kelas gitu. Kemarin ada yang tidak dikasih kelas, ditandain kelas berapa. Itu Ya. saja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini tebakan saya bukuku pakai daster, makanya kameranya nggak nyala. Iya. Lagi Mas gosok sebentar ya. Bu Haji. Jadi betul Bapak Ibu walas nanti ketika anak mengisi data jangan lupa di sudut kanan, dikompakan di sudut kanan itu ditulis kelas berapa. Jadi ketika nyampe ke dalam mereka tidak bingung naruh berkas itu di kelas mana. Mangga Bu Haji Nurul, silakan. Bu Haji Nurul. Terima kasih Pak Bek ya. Ini kelas 71. Kelas 71 itu kan masih ada 5 anak yang belum cukup umur, yang belum 12 tahun. Ini ada orang tua yang tanya, apakah ada nanti susulan untuk anak yang belum cukup umur ini? Itu aja, Bu Haji. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya aja yang coba jawab ya Pak Petrus. Untuk anak yang belum 12 tahun, kami juga belum dengar kabarnya Bu Haji. Jadi ditunggu saja, siapa tahu nanti 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan ada lagi program vaksin yang untuk siswa. Jadi sampai saat ini kita belum bisa jawab apakah nanti ada lagi atau tidak, atau disuruh mandiri atau seperti apa ya. Karena kita masih fokus, mungkin pemerintah masih fokus untuk program vaksin pertama, kedua yang sekarang itu. Jadi begitu jawabannya kepada orang tua, pihak sekolah belum bisa menjawab karena belum ada informasi tentang program vaksin kelanjutannya ke sana. Itu ya Bu Haji ya? Oke. Jadi gini intinya Pak Bekti, ini Pemkot Bekasi itu lagi mengejar supaya siswa-siswi SMP itu minimal tuh yang tervaksin itu minimal 70% baru boleh tatap muka gitu ya. Jadi kalau untuk yang kurang dari 12 tahun nanti kan pasti ada vaksin-vaksin entah itu di lingkungan, dia boleh nanti ikut di luar lah. Ya. Nanti ada informasi lagi Bu Haji ya. Untuk yang vaksin tahap pertama kemarin kan sudah banyak anak-anak yang dapat SMS ya. Sudah dapat SMS bahwa vaksin kedua nanti di tanggal 3 September kayaknya. Kemarin ada laporan dari wali kelas seperti itu ya. Jadi yang udah dapat SMS itu nanti vaksin kedua di pengasinan tanggal 3 September kayaknya. Kalau untuk yang mengikuti tahap pertama kemarin. Oke, baik. Ini kebetulan Pak Al baru gabung. Ini Pak Al Pak Roni sih? Mana? Itu yang sama Budian? Budian tolong nyalakan. Oh, ini di sekolah, Pak Loni ada di sekolah kok. Pak Al, jadi posisi tempat dirancang seperti kemarin ya untuk besok ya. Siap. Oke, seperti kemarin persis ruang tunggu di kelas, khususnya ruang tunggu buat tamu-tamu kita yang dari swasta. Ada berapa sekolah Pak Pet? 3. 3 sekolah, jadi kasih 2 kelas saja Pak Al, apa 3 kelas kalau cukup. Untuk ruang tunggunya misalnya ya, masalah terpakai atau tidak nanti ya silakan. Yang penting berarti ada 9 kelas yang harus disiapkan untuk mereka supaya tidak berkeliaran untuk menunggu giliran ya.
Karena yang pagi itu lebih banyak daripada yang siswa kita. Baik, tadi sudah dijawab untuk pertanyaan Bu Haji. Masih ada satu lagi pertanyaan, silakan Ibu Bapak. Pak Bek, permisi Pak Bek. Pak Bek. Pak Kiki silakan. Nah, jadi kita hari ini, besok itu yang CPNS ada jadwal seminar Pak, hari Kamis dan hari Jumat seminar Latsar, rancangan aktualisasi. Itu saat kita seminar itu kita nggak boleh keluar Pak, walaupun itu bukan kita yang sedang seminar, jadi kita disuruh wajib menonton. Jadi untuk besok itu kemungkinan kita bertiga yang CPNS sedang latsar itu tidak bisa untuk menjadi operator di vaksin besok Pak. Itu Siapa bagaimana? aja yang operator? Pak Kiki, Bu Pak Agustin. Kiki Bu Agustina, besok saya- nggak jadi operator. Saya pikir kalau misalnya Pak Kiki itu kan biasa kan pakai ke dokumentasi gitu, tapi kalau misalnya besok ada kegiatan latsar, nggak apa-apa ya. Baik Pak. Ya, nanti yang jadi itu, yang jadi operator besok itu adalah Mbak Nadia, Nabila, Abdul dan Mas Jawa, 4 orang aja. Adul Baik, megang komputer, Pak Petrus. Hah? Adul megang komputer. Bukan Abdul OP, bukan. Ada Abdul Abdul yang baru. Oh, Adul baru. Iya. Kirain Mang Adul, ya Allah. Terus Ya, satu lagi Pak Kiki, Pak Petrus, saya tadi dapat kabar dari Pak Kiki bahwa para mentor itu yang ditunjuk untuk teman-teman yang sedang latsar itu besok juga harus masuk di seminar. Gimana tuh? Pada saat kita seminar, mentornya harus datang Pak. Tapi setelah kita selesai seminar, mentornya boleh langsung Out, pergi ya? lagi. Out lagi. Kira-kira jam berapa juga belum jelas ya? Untuk jadwal belum di-share dari panitia Pak. Tapi kalau kelas saya itu pasti besok. Ya, mudah-mudahan nanti itunya jadwalnya setelah itu jam 12 nanti besok. Baik, terima kasih Pak Kiki. Ya, berarti Ya, sudah Bu. diputuskan Pak Kiki, Bu Agustin, Bu Pipi, Miralini, silakan besok untuk off duty ya, silakan menghadapi seminarnya, semoga berhasil. Dan itu nanti sudah digantikan posisi-posisinya oleh Pak Petrus dan Pak Petrus menunjuk teman-teman yang lain. Berarti gini Pak Bekti, untuk yang jadi asisten itu yang tenaga kesehatan itu yang kemarin Bu Agus diganti sama Bu Dila besok. Budila, Ya. ya. Budila nggak apa-apa, asisten 3 orang juga dia sanggup Pak, nggak apa-apa, tenang aja. Dari kemarin kan Agustusan nggak datang. Nah 3 dokter asistennya dia besok. Ya. Bapak Ibu sudah asar, mau lanjut atau sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik. Jangan ditutup dulu Pak Bekti, jangan ditutup Apa? dulu. Jangan ditutup dulu. Enggak ditutup Bapak. Nah. Ini saya lagi mencari siapa yang mau bertanya. Adakah masih yang mau bertanya? Nanti Bapak ada closing tetap. Iya. Tidak ada? Baik, Pak nanti Bek nanya Pak Bek. Pak Bekti, Pak Bek, saya Pak Bek. Pak Bek Bulpa dulu, Bulpa. Oh iya. mau memperjelas aja buat kami yang tim pendamping Bu Bidannya itu besok kita dampingin anak 3-3 apa anak dari luar sekolah juga? Semua Semua. kayak kemarin. Nah, ya. Dari anak sekolah luar juga kita dampingin. Iya. Nah, emang mereka nggak ada pendampingnya Pak Pet? Enggak. Bulu? Enggak, biar itu kan biasanya kan dari tenaga kesehatan kan kemarin minta 3 orang. Yang 3 orang yang kemarin bertugas itu kan Bu Agus, Bu Vivi ya. Bu Vivi sama Nggak bisa Pak Bek. Oh, Bu Dini kemarin ya. Iya, saya termasuk Pak Bekti, Pak Petrus. Saya bertanya Pak Pet. Ya. Ya, tapi ini azan dulu gimana Itu nih? lagi azan tuh. Lagi azan, ya. Diop dulu atau gimana Pak langsung Pak Bekti? Lanjut. Karena kalau Oh, iya. kita stop harus langsung sholat, Bu. Lanjut aja. Oh, iya. Sebentar ya. Itu di data tadi Pak Petrus mengatakan yang kelas 81 ya. 81 itu jumlah yang sudah vaksin itu 33 Pak Petrus. Pak Pet, 33. Berapa? 33.
Nah, yang betul 81. adalah yang sudah itu 33. Yang saya laporan ke Papet ya. Terus mana coba 81, Ini nih 81 nih. 11 Ya. lagi yang belum, 11 lagi. bukan 9 yang betul 9 Papet. Apa ya? 9 yang belum itu 9. Gini maksud saya gini ya. Yang sudah itu 33. Yang kemarin itu yang saya kirim ke WA-nya Papet yang pertama deh. Ya ini kan yang belum nih. Yang belum 9 kan ini. Iya 9 yang betul. Oh ya 9 ya gini. Yang 9 ini yang 9 ada 2 yang gagal. Ada 2 yang gagal nih. Makanya 2 tambah 9 jadinya 11 ini nih. Ya sebentar Papet bentar. Bentar ya. Saya ini ngecek dulu yang ke laporan ke Papet bentar. Duh repot nih. Kebanyakan WA masuk. Nah, bentar ya Papet, sebentar nih. Jadi yang saya laporkan, yang ikut vaksin di sekolah itu adalah 33. Ya. Itu ya Papet ya. Oh, yang tempo hari ke Bapak ya. Terus yang sudah itu di luar adalah 3 Papet. 3. Yang di luar itu 3. Oh, ini belum diisi berarti yang 3 nih. Kan saya udah laporkan yang Diketik langsung bisa Pak Pet? Ya udah berarti gini aja. Bu, ini berarti Ya. sisa 8 berarti sisa 8 orang berarti. Sisa itu Papet tadi ya. Sisanya berarti 33 tambah 2 35 ya 8 ya. Ya sisanya 8. Ya 8 ya betul. Maksud saya ya betul. Nah, terus yang satunya untuk besok yang Rizky Mahendi tetap tidak bisa ikut Papet. Oh, itu jantung nggak usah. Ya, jadi nanti saya laporkan itu yang siapnya itu 7 orang ya Papet ya. 7 orang. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terus posisi saya, posisi saya besok gimana nih? Biasa lagi mendampingi dokter. Ya, asisten. Oh iya, yang baik Papet siap insya Allah. Nanti Bu Bibi didampingi Mang Adul. Oh iya nggak apa-apa. Iya bau keringetnya anak-anak. Oke, baik. Tadi ada Bu Dini mau menyampaikan. Bu Dini mana? Ya, Bu Dini silakan. Halo. Bu Dini tadi dadah-dadah dia minta izin keluar apa mau nanya gitu ya? Ini Bu Emi. Siapa? Bu Emi. Bu Emi, mangga Bu Emi. Ini ada Bu Emi nih. Iya, maksudnya yang mau nanya. No. Ada lagi Bu pertanyaan. Emi. Nih, Bu Emi tadi ada orang tuanya Keisa. Bu Emi nyalain mic-nya. Orang Ya tuanya Pak, Keisa. ada 2 orang tua yang benar-benar tidak mengizinkan. Si Keisha itu katanya emang nggak pernah divaksin, nggak pernah imunisasi. Tadi orang tua udah datang ke sekolah ketemu saya tadi. Nah, memang dia keke supaya anaknya tidak divaksin karena katanya semua anaknya itu nggak divaksin dari kecil katanya. Karena dulu pernah trauma, anak yang nomor 2 pernah divaksin terus tuh lemes-lemes, jadi takutnya efek vaksin ke anak-anaknya begitu. Tapi tadi udah saya bilang, Pak, ini kan kami kan hanya menjalankan tugas dari pemerintah bahwa kalau untuk tatap muka itu minimal siswa-siswi kita tervaksin minimal 70%. Jadi ya kalau bisa mah Bapak besok bawa anak yang sini, kalau dia masih trauma nanti ada guru BP-nya Bu Dini, nanti dia bisa ini. Bisa merayu-rayu, dia bisa ini. Oh iya nanti besok bisa bawa, kata gitu dibilang gitu tadi. Besok dia antar anak ke sekolah katanya si Keisa itu. Satu lagi Pak yang orang tuanya tidak mengizinkan, orang Cerias itu deh. Oh gitu. Ya udah nanti kalau memang dia tidak mengizinkan udah nggak apa-apa. Ya. Jadi saya 10, yang 3 itu kena habis terpapar, yang 2 emang tidak mengizinkan, kemungkinan besok 5. Iya, oke. Ya, Bapak Ibu Walas yang lain juga mungkin yang penting kita sudah menyampaikan, tidak usah terlalu dipaksa, takutnya jadi efeknya tidak bagus. Yang penting kita mendata, menyampaikan, setelah orang tua memang bersikuku untuk tidak, ya sudah biarkan saja. Ada lagi Bapak Ibu? Mbak Yu Setio mau nanya apa? Sudah jelas. Sudah jelas. Ya, sampun. Cuma yang di laporan itu kelas 7
7 itu yang belum vaksin 17 yang benar. Kalau di situ tadi saya lihat 19. Nah, di antara 17 itu kelas 7 berapa, Bu? 8 ya? Yang sudah kelas 77 yang sudah 77 ini ya. Yang belum vaksin 17. Oh, yang belum vaksin 17. Itu 17. Tapi di antara itu banyak yang enggak mengizinkan itu karena umurnya kurang dari 12. Terus ada yang terpapar. Terus ya gitu, ada yang pernah Enggak, yang layak berapa yang sudah memenuhi syarat? Yang memenuhi syarat sekitar 10 tadi. Ya wes, yang Iya, 10 nggak apa-apa, aja. Bu Sutio. Ini kan di bawah ini kan sudah ada nih, lihat nih. Ini kan siswa yang umur yang kurang dari 12 tahun ada 42 itu. Ya, itu termasuk siswa yang Mungkin di antara itu kan sudah ngisi di Google Form semua. Itu iya, ini kan udah saya rekap dari Google Form itu yang jadi kalau siswa yang kurang dari 12 tahun sekitar ada 42 orang nih. Oh, berarti di antara kelas itu termasuk kelas yang Bu Sutio juga. Oh gitu, ya udah, terima kasih ya, karena sudah mengisi, memang kelas 77 sudah mengisi semua. Terus apa itu tidak mengizinkan karena apa sudah ditulis semua, jadi udah jelas. Baik, ditekankan lagi Bapak Ibu, yang besok harus hadir itu yang layak vaksin. Udah, itu aja intinya. Silakan kembangkan sendiri. Jadi yang layak vaksin itu adalah siswa di atas 12 tahun dan tidak memiliki riwayat penyakit dan tidak sedang isoman dan tidak telah isoman sebelum 3 bulan, itu aja. Nah, yang layak pun hanya kita tugasnya adalah memberitahukan, tidak usah dipaksa-paksa. Monggo, siapa lagi? Sudah? Tidak ada yang bertanya? Baik, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, saya sedikit ulang lagi yang tadi bahwa besok jadwal vaksin kedua adalah pukul 10, tapi hadir jam setengah 10 untuk kelas 7, hadir setengah 11 untuk kelas 8 dan 9, yang dibawa adalah fotokopi KK dan nomor telepon yang aktif milik siswa atau nomor telepon yang belum pernah didaftarkan di program vaksin. Siswa datang, didata oleh wali kelas, dimasukkan ke ruang tunggu, selanjutnya diproses untuk proses vaksin, ditunggu sebentar, jika memang memungkinkan untuk membawa bukti vaksin, diberikan, jika tidak seperti sekarang. Jadi siswa setelah nunggu langsung pulang. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, demikian kesimpulannya, dan sebelum saya tutup, kami persilakan Bapak Kepala Sekolah untuk kembali closing. Pak Pek, maaf, seragamnya besok apa? Pakai seragam lagi nggak? Pramuka. Kita guru bukan anak. Oh, guru seragam rebo, seragam kumis naon? Batik. Wes batik, wae. Batik nggak apa-apa. Apa kita mau kaos rebo? Biar simpel gitu ya? Boleh, mau pakai kaos juga nggak apa-apa. Nah, kalau cakep Ibu Mak, encin Pak. Aduh Pak, mau apa? Mau gonjak gaji pakai encin. Iya, cuma usulan kok. Ya Allah, ngurus bocah segitu banyak pakai encin. Mending kaos aja yang ada apa merah putih juga ada itu. Pakai kaos. Oh, kaos yang itu yang merah putih itu. Merah putih kan jarang banget dipakai itu. Oh, gitu. Ya pokoknya. Ya wes, pokoknya baju merah putih ya, kalau ada yang kalau nggak ada yang putih, hijau, kalau boleh. tidak ada yang ada logo 3-3-nya aja udah. Yo. Baik, jadi untuk siswa Ramuka ya. Siswa Ramuka, gurunya pakai kaos logo 3-3 berwarna merah putih. Guru kaos merah putih kalau ada. Nanti Jangan soal ketukar sama guru dari Nuris, dari Pasti. Nanti soal kerudung itu kewajiban Bu Haji Elin, diskusinya di grup, jangan di sini. Sok lila ari tiung teh. Ya Bu Haji, nanti tiung didiskusikan di grup. Baik, silakan Bapak Kepala Sekolah yang terhormat untuk closing statement ya. Mangga Pak. Terima kasih Pak Bekti ya. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena besok itu di sekolah operator itu ada 2 tempat yang harus melaksanakan tugas Pak Bekti. Jadi saya mah tadi tentang pembagian operator yang di sekolah yang membantu karena sorenya harus selesai. Terus itu saya pengen konfirmasi Pak Petrus saja siapa besok yang karena Pak Kiki, Bu Pipi, Bu Agustin kan tugas di luar tuh. Ya. Penggantinya siapa di sekolah itu gitu. Karena kita operator di sekolah ada yang keluar 2 di wilayah mana itu mana Pak? Panjang Jaya Pak Petrus ya. Panjang Jaya ya. Nah, itu dikurangi 2, makanya kita aja yang dari dalam keluar 3. Aku jelasin supaya aku dengar, berarti nanti hari ini pun orangnya langsung dikasih tahu. Ya. Tadi saya udah sampaikan Pak, jadi besok yang operator kita di sini cukup 4 orang aja, Mbak Nadia, Nabila, Mang Abdul, sama Mas Jawa. Yang pergi ke Sepanjang Jaya, Mas Firman dan Mbak Rizky. Udah. Oh iya. Ya. Tapi Bu Rizky-nya udah dihubungin untuk Sepanjang Jaya ya? Ya udah nanti saya hubungi. Ya, masalahnya itu supaya kerja itu biar tak tertib, takutnya nanti ditugaskan informasi belum jelas, dia di sana terlambat, kepala sekolahnya yang ditelepon, Pak, dari 3 belum datang, kayak gitu harus dijaga, karena ini semua adalah untuk kenyamanan untuk kita semua, khususnya SMP Negeri 33. Nah, mungkin sebelum ini saya mohon maaf ya, pertemuan ini saya akhiri, ya nanti akan ditutup oleh pembawa acara, saya pribadi cukup dan terima kasih, sangat puas kehadiran Bapak Ibu. Berarti kalau seperti ini berarti ada dukungan dari Bapak Ibu untuk kepala sekolah itu luar biasa supaya ada kemajuan sekolah. Mungkin aja kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Sekian. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah selesai dengan keputusan-keputusan yang sudah tadi dibacakan oleh saya. Mudah-mudahan acara besok bisa berjalan lancar dan kita juga yang nanti bertugas besok diberi kesehatan, diberi kesehatan dan terus bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mari kita tutup acara kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bu Haji Elin jangan lupa tiung, can dibahas tiung. Mangga siap. Oke. Tiduran. Tiung. Nanti di WA saja. Tiung itu bagi ibu-ibu sama pentingnya dengan job deskripsi, makanya harus dibahas ya. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf jika dalam membawakan banyak hal yang keluar dari rel segala macam, tapi mudah-mudahan tidak mempengaruhi apa-apa. Kita terus bersilaturahmi, kita berdoa kita sehat semua, bersemangat terus, khususnya yang punya baby semangat terus ya. Mudah-mudahan babynya juga sehat. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani, enggal damang Bu Nani. Nuhun Pak Bekti. Udah kangen Pak Bekti ya?